Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat mana? Kembali lagi dalam acara Health Talk Rumah Sakit JH Solo. Kali ini kita akan membahas topik seputar mengenal laser hemoroid, penanganan wasir, minim rasa sakit. Kali ini bersama narasumber kita dengan Dr. Nur Fatona, spesialis bedah, MKes Vinox. Beliau adalah seorang ahli bedah perempuan nih, beda ya dari biasanya ya di Rumah Sakit JH Solo. Nah, kali ini kita berkenalan dulu dengan Dr. Nur Fatona. Selamat siang, dokter. Iya, siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap, dok, untuk health kali ini? Insyaallah. Oke, siap, dok. Nanti kali ini akan ada pertanyaan juga, dok, dari sahabat JH yang nanti masuk melalui IG Live maupun YouTube Live ya, dok ya. Nanti kita akan sharing bersama seputar hemoroid dan juga penanganannya ya, dok ya. Nanti khususnya mengenai laser hemoroid. Nah, ini juga teknologi terbaru ya. Mungkin ini akan topiknya berbeda dari biasanya. Mungkin sebelumnya kita pernah membahas seputar hemoroid. Kali ini kita akan mengenal lebih lanjut nih seputar apa sih mengenai tindakan laser hemoroid ini. Nah, tak lupa juga kami ingatkan bagi sahabat JH yang menonton pada siang hari ini untuk memberikan pertanyaan terbaiknya, karena nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan giveaway yang akan diumumkan di akhir acara. Oke, mungkin kita langsung aja membahas seputar hemoroid dan juga mengenai terapi laser hemoroid ini. Oke. Dok, sebenarnya hemoroid ini apa sih, dok? Kita review ya, dok ya. Buat sahabat JH juga pengenalan mengenai hemoroid itu apa? Silakan, dok. Hemoroid ya, kayaknya dulu kita udah pernah bahas. Mungkin ini ada sahabat sehat yang mendengarkan kembali. Hemoroid itu adalah pembesaran pembuluh darah limfe ya, vena ya, di anus kita. Mengenai penyebabnya ini sekaligus saja sekalian. Itu biasanya karena peningkatan tekanan, baik itu karena dari dalam atau kita defekasi yang keras dan lain-lain, banyak penyebabnya. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, siap, ada yang dok. nanya ya. Baik. Nah, kalau gejalanya sendiri, dok, dari hemoroid ini kira-kira apa sih, dok, yang paling sering dirasakan dari pasien? Iya, biasa kan orang Indonesia kalau sakit perut nyeri dong. Betul, betul, dok. Kalau nggak nyeri nggak akan datang. Jadi pertama ada protusi ya, di situ ada benjolan yang keluar, yaitu pelebaran pembuluh darah tadi, disertai nyeri. Biasanya nyeri ini tiap orang kan beda-beda untuk ketahanan ya untuk nyerinya. Dan kadang-kadang disertai pendarahan, karena itu pembuluh darah vena kan tipis ya, dok ya. Jadi gampang keiris. Kalau misalnya feses kita, BAB kita keras, jadinya sering berdarah gitu. Jadi dengan adanya lecet itu menyebabkan nyeri juga. Dan di situ ada penyempitan gara-gara ada penambahan massa ya, karena ada vena yang melebar tadi. Jadi ya pintunya anus jadi sempit, sehingga kalau feses kita keras, volumenya agak gede aja udah nyobek, lewat aja udah nyeri. Oke, berarti yang paling sering ini dirasakan nyeri ya, nyeri, dok, dan mungkin ada pendarahan. Ya. Nah, memang kadang kalau datang ke dokter Nur biasanya seringnya sudah keluar darahnya ya, dok. Iya. Kadang-kadang HB sampai sampai jeblok juga, dok, HB-nya ya. Ada banyak. Nah, ini makanya untuk supaya tidak sampai ke tahap HB-nya turun ya, dok ya. Nah, kira-kira kapan sih, dok, mengenali tanda kapan harus dibawa ke rumah sakit, dok? Oke. Kalau kapan dibawa ke rumah sakit, mungkin kita akan singgung dikit untuk grade-nya mungkin ya. Baik, dok ya. Oke, grade-nya ada 4 ya, dok. Pertama, dia masih di dalam. Jadi masih nggak kelihatan, belum keluar gitu, tapi sudah mulai ada nyeri tadi, kadang-kadang defekasi BAB berdarah gitu ya. Itu grade 1. Kalau grade 2 sudah mulai tuh keluar. Kalau kita BAB terus keluar, terus dia masih bisa masuk sendiri tanpa didorong. Itu grade 2. Kalau grade 3 berarti dia sudah keluar massanya, dok, udah keluar benjolan, tapi dia perlu didorong sama pasien untuk biar dia bisa masuk lagi. Itu grade 3 ya. Grade 4 dia didorong juga nggak bisa lagi. Jadi udah istilah orang Jawa mencucu ya, nggak bisa masuk lagi. Itu udah pasti nyeri banget. Ya, kebanyakan yang udah karena nyeri walaupun grade berapapun dia datang ke kita, atau dengan grade 4, wah banyak banget tuh grade 4. Ini kita bayangin apa nggak sakit banget gitu. Jadi udah sirkuler tuh, udah melingkar, terus udah kayak bibir gede mencucu gitu. Itu udah pasti datang itu, dok.
ke kita. Baik dok. Nah kalau sebenarnya apa sih dok yang paling mungkin boleh dibilang faktor resikonya dok yang bisa meningkatkan resiko terjadinya hemoroid ini tadi? Nah kebiasaan apa yang mungkin bisa membuat kita jadi meningkatkan resiko terjadinya hemoroid ini? Sekaligus untuk menghindari ya dok ya. Faktor resikonya misalnya kan penekanan ya tadi ya. Jadi kalau kita kurang serat makanya itu akhirnya kan defekasi kita agak keras tuh ya. Ya kurang minum air putih, olahraga, banyak kerja yang berdiri atau duduk gitu ya. Atau tekanan yang dari dalam, misalnya ini orang ibu hamil tuh, jadi tekanan dalam perut intraabdominal juga meningkat ya. Nah itu juga bisa memperparah tuh. Bisa juga kena prostat, dia sering ngeden kan, sering ngeden itu juga bisa. Iya dok. Baik dok, sama posisi BAB perlu diperhatikan ya dok, buat mencegah ini dok. Untuk mencegah ya kita posisinya seharusnya kan sekarang banyak kloset yang duduk ya. Itu kan udah ada tekanan, harus kita ngeden tuh. Padahal larangannya adalah ngeden. Nah nggak boleh ngeden tadi, peningkatan tekanan tadi ya dok ya. Jadi akhirnya kloset yang jongkok itu justru lebih baik ya, karena pilihannya dia ada penekanan dari otot paha kita ya. Jadi ada sudut tuh 30 atau 45 derajat di situ membantu untuk menekan anus kita, ngeluarin defekasi BAB-nya gitu. Jadi lebih mudah juga ya dok. Iya, cuman kalau untuk orang tua kan untuk jongkok itu agak susah ya dok ya. Jadi harus dibantu, kasih pegangan atau gimana lah. Ya modifikasi kita untuk memudahkan gitu. Baik dok. Jadi untuk safety-nya juga ya dok, dari pasien ini ya dok ya. Oke, nah mungkin kalau kita sudah membahas mengenai gejala, kemudian faktor yang bisa meningkatkan risiko terjadinya hemoroid, nah kira-kira dok untuk pendekatan dari tata laksana yang bisa dilakukan pada hemoroid ini seperti apa sih dok? Apakah harus selalu dilakukan pembedahan dan apakah kalau dilakukan pembedahan bisa cari yang minim rasa nyeri? Nah itu bisa nggak sih dok kayak gitu? Iya, yang paling ditakuti ya sampai ditahan grade 4 itu kan karena nyeri ya biasanya. Iya dok benar. Jadi sahabat sehat JIH, kalau ada gejala yang tadi saya ungkapkan ya jangan takut, jangan selalu harus pasti operasi, kan belum tentu ya. Jadi ya konsultasi dulu. Seandainya ada benjolan itu mungkin kita menghindari yang tadi grade 1, gimana caranya biar nggak grade 2 ke grade 3 dan selanjutnya ke grade 4 ya, pola makan, pola hidup kita gitu yang tadi ya dihindari. Misalnya dok saya kan memang berdiri nih gitu, kerjaannya nggak bisa dihindari misalnya, atau ya saya memang duduk banyak ini. Nah itu juga gimana caranya kita ada ya modifikasi gitu biar empuk ininya, jadi nggak ada tekanan, atau dengan olahraga ngurangi tekanan di anus itu 0, gimana caranya gitu ya. Konsultasi lah ke ahli olahraga, pasti tahu tuh gimana caranya nolin di titik itu gitu. Terus apa lagi dok? Apa tadi, menghindari ya. Untuk menghindari tadi serat yang banyak gitu, karena peristaltik kita itu kan ada apa ya, ada periodenya ya dok ya. Dengan adanya serat itu gunanya dia akan mengangkut sel-sel yang zat makanan tadi, jadi kayak kita bayangin aja itu kain gitu loh. Jadi serat itu jadi kain, nyerap tuh, bawa terus ke jadi BAB kita. Kalau dengan adanya kain itu merangsang untuk lancar defekasinya, jadi tidak menumpuk gitu. Kalau keras, kurang minum itu numpuk, otomatis keras kan di situ. Karena usus besar sendiri fungsinya kan menyerap air juga ya. Dengan adanya kain itu dia akan terbantu untuk melancarkan defekasi gitu. Nah itu salah satu upaya buat menghindari salah satunya ya peningkatan grade-nya. Kedua kita menghindari ngeden tadi ya. Jadi kalau memang ini saya kok ada gejala gitu ya, jangan sering di kamar mandi lama-lama gitu ya, sambil ngerokok, sambil main HP gitu. Itu juga memperburuk gitu. Oke, baik dok. Nah, tapi memang ada kondisi yang setelah dilakukan upaya tersebut ternyata memang harus pertimbangan dilakukan tindakan ya dok ya. Ya, kira-kira kalau pertimbangan tindakan apa saja sih dok yang bisa dilakukan? Ya, kalau misalnya sudah ada pendarahan dok, kadang-kadang udah ada tes atau cur, kita kan tanya tuh, dok kalau saya BAB sering
berdarah nih, kita akan nanya netes apa cur gitu. Kalau udah cur itu kita pasti akan curiga, waduh anemi nih gitu ya, komplikasinya kan sering anemi. Itu yang salah satunya. Kedua, kalau grade-nya sudah 4, kita tidak bisa hindari itu, udah nyeri banget. Dia udah minta itu, bukan lagi gimana ya dok gitu, minta operasi, pasti minta dibuang. Baik dok. Nah kalau kita bicara lebih lanjut dok seputar tindakan pada kasus hemoroid. Nah kalau untuk yang minim rasa nyeri ini dok, untuk laser hemoroid ini seperti apa sih dok sebenarnya tindakannya? Oh ya, sebelumnya kita nyinggung dulu sebelum teknik yang lain ya, kok bisa ini enggak gitu. Jadi memang ada beberapa modifikasi untuk ngambil ambeien itu kan, itu protusi dari mukosa dari anus kita yang keluar, sehingga kalau kita mau membuangnya otomatis dikurangi massa itu. Nah dengan ada cara konvensional itu kita berarti motong itu mukokutan itu pasti kita jahit. Nah itu yang bikin orang takut. Wah, operasi ambeien itu paling takut gitu karena nyerinya aduhai gitu ya. Perawatannya juga butuh effort ya dok ya. Iya, dia takut banget. Nah itu sekarang sudah ditemukan tanpa memotong. Kita pakai laser. Sistem laser ini dia prinsipnya ada 2 ya, dia koagulan ya. Jadi massa yang membesar itu tadi dikempeskan dengan koagulasi. Sebelumnya memang ditarik, direposisi dulu ke dalam. Karena dia keluar ya, direposisi dulu ke dalam, terus baru dikoagulasi sehingga mengurangi massanya. Gitu. Baik dok. Nah kalau tanpa memotong ya dok. Tanpa memotong ya dok ya. Berarti jadi nyerinya berkurang banget. Kalau perbedaan durasi dok, kira-kira ada jauh nggak sih dok perbedaan? Apa itu tindakan pas operasi? Iya dok. Oh ya, lebih effortnya yang konvensional dong ya, dorong-dorong, jahitin satu-satu, kadang-kadang melingkar gitu. Ya lebih lama. Dan Durante pun darahnya banyak banget kan kalau motong gitu. Berarti memang secara durasi juga ada peningkatan ya dok ya, dari istilah lebih singkat. Iya, itu untuk operatornya. Kalau untuk pasien yang penting dia nggak nyeri ya, mau dokter gimana pun ya terserah, yang penting nggak nyeri kan gitu. Baik dok. Berarti kalau untuk perawatan post operasi pun juga terdapat perbedaan ya dok? Iya, lebih singkat dokter, lebih singkat, nyerinya minimal gitu. Sama efek samping operasi juga ada kan, kadang-kadang rekuren, terus pendarahan atau mungkin dia struktur ya, jadi sempit gitu. Dia tidak, untuk laser ini sendiri tidak akan jadi penyempitan struktur ataupun nanti inkontinensia, karena kita tidak mengotak-atik sphinkternya. Ya, jadi kita masanya yang kita otak-atik di situ. Kalau itu kan kita jahit. Kalau misalnya motongnya itu kena sphinkter, itu pasti menyempit dong yang konvensional. Misalnya kejahit misalnya gitu. Tapi kalau ini kita tidak otak-atik. Berarti resikonya bisa lebih diminimalkan ya operasinya ya. Baik. Nah memang kalau sphinkter tuh mungkin kalau ada yang sahabat yang masih belum kenal ya dok, sphinkter tuh semacam otot ya dok. Iya, otot yang menahan ya, apa ya namanya, klep anus ya, klepnya anus ya. Buat nahan pup itu ya dok ya. Ya kalau misalkan ada klepnya, kalau nggak ada klepnya kan dia jadi loss. Ya loss, itu inkontinensia. Struktur tadi yang klepnya kekencengan tuh, jadi susah, BAB nyeri banget. Itu juga mempengaruhi kualitas hidup dari pasien juga banget. Kondisi inkontinensi. Nggak nyaman ya, duduk aja. Betul dok. Tapi pada ibu hamil juga sering ditemukan kasus hemoroid ini ya dok ya? Iya, banyak. Karena kan kalau misalnya memang dia bakat, kebetulan dia hamil, tekanan karena ada baby itu, jadi lebih grade-nya. Banyak konsultasi dari pasien-pasien bumil, dari obgyn, konsulan, banyak. Kalau untuk mungkin tadi kita udah bahas seputar hemoroid, overview sedikit ya dok ya, dan juga mengenai teknik laser nih yang berbeda dari teknik konvensional yang biasanya dilakukan ya dok ya. Nah ini sudah mulai ada masuk beberapa pertanyaan dok dari sahabat JIH. Kita bahas dulu dok, apakah wasir bisa terjadi pada anak usia 12 tahun? Anak saya suka makan pedas dan suka mengeluh BAB-nya sakit, terkadang keluar darah. Red flag wasir yang harus segera dibawa ke rumah sakit itu bagaimana ya dok? Silahkan dok. Ya, kalau untuk
refleks wasir yang harus segera dibawa rumah sakit. Intinya kan sesuatu yang mengganggu ya harus dikonsultasikan. Nggak harus pasti operasi ya Mbak Reza ya, Mbak Seza ya. Ya, jadi konsultasi seandainya itu sudah mulai mengganggu ya. Apalagi sudah mulai keluar darah ya pas BAB ya. Keluar darahnya saya belum tahu ini menetes atau cur, apalagi kalau cur. Yang kita takutkan adalah anemia ya. Betul. Sampai 2 aja pernah kemarin ya. Karena takut operasi. Saya dengarnya operasi paling sakit itu operasi ini dok, gitu, itu pasti itu. Jadi nggak apa-apa konsultasi dulu, datang dulu, nggak harus operasi ya. Nanti kita konservatif dulu seandainya itu tidak perlu gitu. Kapan itu tidak perlu? Seandainya itu pendarahannya belum yang banyak banget, belum yang sampai ke kurang darah gitu ya. Terus grade-nya yang belum 3 atau 4, biasanya kita konservatif dulu. Terus kita sarankan untuk ubah pola defekasi, pola BAB-nya, pola makannya gitu ya. Ya bisa dikonservatif. Jangan takut dulu ya. Monggo. Nah, memang kalau hemoroid ini kuncinya pada pola makan ya dok ya, khususnya ya. Banget. Serat itu gimana caranya BAB tidak keras, jangan mengedan. Betul dok. Nah juga ternyata perilaku BAB kita tuh juga bisa mempengaruhi ya dok ya. Iya perilaku betul. Nah ini ada pertanyaan berikutnya dok. Selamat siang Dokter Fatonah, izin bertanya dokter, anak umur 5 tahun sering BAB darah, terutama apabila sudah lama tidak BAB. Apakah boleh dan aman dilakukan terapi sinar laser untuk anak kecil? Iya. Silakan dok. Oke, ini keunggulan dari laser ini justru anak kecil terus grade apapun iya. Jadi kalau misal konvensional untuk motong kan kalau grade 1 apanya yang dipotong kan gitu. Justru kalau laser grade 1 pun masih bisa karena kita pakai teropong, kita sudah bisa attach untuk yang grade 1 di dalam tadi. Tapi kalau konvensional, harar atau apa itu ya minimal dia masih grade 3-4 lah ya, sudah keluar, sudah protusi gitu. Dan pada anak-anak justru karena nggak nyeri kan kita nggak takut habis operasinya anak ini. Ya atau yang ditakut itu nyeri kan. Waduh nggak kebayang nih anakku umur 5 tahun nyeri banget gitu habis operasi kan. Jadi insya Allah sebenarnya nggak apa-apa. Baik dong, berarti ternyata malah justru malah justru disarankan untuk anak ya. Ilmu baru nih, jadi ternyata bisa juga dilakukan pada anak-anak ya, ya. Tapi memang untuk tindakan ini ada baiknya dilakukan konsultasi terlebih dahulu untuk tindakannya ya dok ya, rencana tindakannya, karena juga harus dilakukan penilaian dari pasien ya dok ya. Ada pertanyaan berikutnya dok. Jika sedang hamil, kapan sebaiknya dilakukan tindakan ini dok? Apakah bisa saat hamil atau menunggu pasca persalinan dok? Itu tergantung grade-nya tadi. Baik. Terus juga aman tidak operasi saat hamil, kita pasti konsultasi dulu dengan OB-GYN ya, dengan ahli kandungannya. Terus perlu enggaknya tadi grade-nya. Terus kalau saya sendiri, saya cenderung konservatif dulu karena mikirnya 2 gitu loh. Tapi ada juga yang dokter saya pingin normal gitu loh. Dengan laser ini kan terbantu gitu loh. Saya nggak terlalu nggak ngiris dan pasien ini kondisi ibu hamil kebayang ya. Berat gitu loh. Jadi nyeri banget post op. Jadi ya laser pilihannya seandainya itu perlu. Karena saya pingin normal nih besok gitu kan, otomatis saya harus mengurangi masanya. Karena kemarin terakhir itu ada konsul dari OB-GYN di JIH juga, pasca melahirkan normal. Waduh itu gede banget. Iya, karena dia memang ada wasir, ternyata nggak bisa dihindari dia normal karena sudah kepala udah turun gitu loh. Wah jadi gede banget tuh motongnya. Excited banget. Baik, jadi memang dilihat juga ya dok ya, kondisi, tergantung kondisi. Mungkin konsultasi dulu ibu ya. Betul, nah bijaknya memang kalau kondisi seperti ini konsultasi dulu ya. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Ternyata ada lagi dok, masih banyak. Kayaknya banyak ya. Banyak. Gak mau kecepatan nih kalian. Baik dok. Apa yang diharapkan setelah operasi wasir laser? Apakah komplikasi dari hemoroidoplasti laser ini? Silakan. Apa komplikasinya dok? Alhamdulillah komplikasinya yang paling sering cuma pendarahan ya. Baik. Karena kita kan modelnya koagulasi yang sering itu, tapi minimal banget untuk nyeri.
nyeri sama yang ditakutkan adalah struktur tadi, menyempitnya klepnya dubur ya, atau malah justru inkontinensia. Inkontinensia itu yang klepnya bocor tadi, jadi nggak bisa nahan lagi BAB, itu tidak akan terjadi pada komplikasi dengan cara hemoroidoplasti ini ya. Oke, jadi ada hal-hal yang bisa dikurangi ya dok ya komplikasinya dibandingkan dengan teknik yang konvensional tadi ya dok ya. Oke. Nah, ada pertanyaan berikutnya dok. Ya, mungkin ini bagus juga dok pertanyaannya. Apa saja do and don't sebelum dan sesudah melakukan terapi laser hemoroid untuk mengatasi wasir? Apakah benar bisa menyebabkan sembelit dok? Oke. Maksudnya sembelit setelah operasi? Setelah operasi mungkin ya? Setelah mungkin ya dok ya? Sembelit kan berarti BAB-nya keras. Konstipasi ya dok? Konstipasi kan, ya BAB-nya keras ya, nggak bisa keluar kan, berarti bayangan saya itu berarti klepnya ini yang bermasalah, struktur tadi. Insya Allah sih enggak ya. Dan gini, setelah operasi tindakan ini kita nggak boleh BAB-nya keras dokter, karena habis ada tindakan untuk koagulasi itu kan pembuluh darah yang kita otak-atik, yang vena tadi kita sempitkan, kita kecilkan. Kalau seandainya itu masih ada luka, terus maaf BAB-nya keras, nyobek lagi, akan luka lagi gitu loh. Jadi memang kita kasih pencahar dok itu setelah operasi, karena harus malah diare boleh, keras nggak boleh. Konstipasi, sembelit tadi malah nggak boleh, itu larangan ya. Jadi haram hukumnya ya. Habis operasi ini. Siap dok. Oke. Nah, jadi memang untuk diet nanti juga akan ada anjuran khusus ya, tinggi serat sama banyak minum air hangat. Air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, tapi hangat. Terus sama tadi kita kadang-kadang bantu dengan pencahar. Oke, baik. Karena supaya menjaga konsistensi tidak keras ya, dok ya? Remodeling luka kira-kira 3 minggu itu tidak boleh BAB-nya keras. Oke, siap dok. Nanti juga nanti ada tata cara perawatannya nanti juga akan dijelaskan langsung ya dok ya dari setelah tindakan operasinya ya dok ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dok. Bagaimana efektivitas dan resiko hemoroidoplasti laser bila dibandingkan dengan hemoroid konvensional? Pasien seperti apa yang hemoroid harus di laser ini dok? Oke, kalau efektivitasnya pasti ya jauh banget, karena tadi kita nggak motong, kita tidak jahit. Nah itu pasti nyeri berkurang, terus masa inap di rumah sakit juga berkurang, pendarahan juga minimal gitu, resiko komplikasi juga minimal yang tadi saya sebutkan. Dengan apa? Pasien yang hemoroidnya dengan laser apa? Oh itu kelebihan tadi, laser ini bisa untuk grade apapun, grade 1, 2, 3 itu bisa, karena dia mainnya bukan motong ya, jadi dari dalam kita sudah taati tadi dari dalamnya, mulai dari yang grade 1, grade 2, belum protusi, apalagi yang udah protusi gitu. Jadi lebih luas spektrum ini ya, grade-nya dok ya. Hemoroid kan kita belum singgung ya dok, kalau hemoroid itu ada 2 ya, hemoroid interna sama eksterna. Jadi ini bisa untuk dua-duanya. Oke, siap dok. Nah ini yang menjadi pembeda khusus dari dibandingkan dengan konvensional ya dok ya? Dia bisa untuk grade apapun. Oke, baik dok. Ada pertanyaan berikutnya lagi dok. Selamat siang dok, saya BAB. Saya memiliki keluhan BAB berdarah dan setelah kolonoskopi memang ada wasirnya. Tapi pada saat mau diambil tidak bisa. Sampai sekarang masih sering BAB berdarah. Bagaimana solusinya ya dok? Entah, tidak bisa, mau diambil tidak bisa, ini tidak bisa pasiennya nggak ada waktu mungkin ya, maksudnya tidak bisa itu ya belum mungkin. Banyak ya. Interpretasi ya dok ini, tidak bisanya tidak bisanya ya, dokternya nggak bisa, atau karena memang nyunseo laser baru ada di JIH loh, jadi memang nggak bisanya itu nggak bisa di rumah sakit itu untuk dilakukan laser atau gitu ya, keunggulan kita baru di JIH ya. Sampai sekarang BAB berdarah, iya betul, kenapa dia masih BAB berdarah ya, karena kausanya penyebabnya belum diotak-atik ya, belum dihilangkan gitu loh. Solusinya bagaimana? Konsultasi dulu, karena saya belum bisa membayangkan itu grade berapanya. Mulai dari grade 1 sudah mulai BAB berdarah kan, nah, itu grade berapa, solusinya tadi tergantung grade-nya. Jadi saya harus periksa dulu, konsultasi dulu, jangan takut pasti operasi.
insya Allah nggak selalu harus operasi, tergantung grade-nya tadi. Tapi kita nggak bisa kasih solusi nih kalau belum tahu gambaran klinisnya. Jadi kalau belum datang kita lihat, maaf kita sampai RT periksa dalam itu untuk tahu sampai grade berapa gitu ya. Baik. Mbak Jessi ya. Iya, oke. Jadi ada baiknya konsultasi dulu. Ya, Mungkin kalau mau tanya. takut ini solusi harus saya bilang wah harus operasi gitu, padahal belum tahu nih grade-nya berapa gitu loh. Harus dinilai juga ya, Dok ya. Karena BAB berdarahnya itu tadi dari grade 1 sudah mulai ada keluhan BAB berdarah gitu. Padahal grade 1 nggak harus. Tapi kalau memang ini mengganggu sampai HB 2, 4 itu ya harus walaupun grade 1 tadi. Nah, cara terbaik laser. Iya. Siap, Dok. Oke, nanti baru ada di JH juga ya, Dok ya? Baru iya di Indonesia kayak kebablasan. Di Solo baru di JIH. Oke, baik, Dok. Ini juga alhamdulillah ya. Sudah bisa membantu rakyat lagi masyarakat Solo, sahabat sehat Solo gitu ya. Ini kayaknya nggak harus orang Solo loh. Kemarin pasien saya orang Jakarta, kerja Jakarta, liburan apa gitu agak panjang gitu dia kesini. Masya Allah. Karena lihat itu katanya kayaknya lihat JIH ini ya, acara ini kali ya. Oke, berarti memang tidak hanya menutup di area Solo juga ya, Dok ya. Berarti saya juga luar Solo nih. Mungkin kalau sebelum tindakan mimpi ya Indonesia gitu. Boleh, Dok. Oke, nah mungkin untuk kondisi ini ada baiknya konsultasi dulu dengan Dr. Nurfatona mungkin ya. Boleh booking nih nanti di jadwal, mungkin nanti kita sampaikan di akhir acara ya. Oke, baik Dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok. Bagaimana tidur setelah operasi tumpukan laser? Makanan apa yang harus dihindari setelah operasi ambeien laser? Bagaimana tidur setelah operasi tumpukan laser maksudnya? Makanan apa yang harus Dok, yang awalnya bagaimana tidur setelah operasi tumpukan laser. Kalau tidurnya karena nggak nyeri dia nyenyak, Dok. Nanti kita bantu biar tidurnya nyenyak ya. Baik, Dok. Makanan apa yang harus dihindari? Ya tadi makanan protein tinggi untuk remodeling luka ya. Kalau untuk yang dihindari nggak ada, insya Allah nggak apa-apa. Yang pedes itu kan ada yang nanya dulu ya, masih ingat pertanyaannya. Kalau yang pedes itu mungkin kemungkinan takut dia diare ya kan, masih ada luka di situ, bolak-balik kamar mandi gitu aja sih. Tapi kalau dia sudah biasa pedes nggak apa-apa gitu. Yang dihindari tadi gimana caranya BAB-nya jangan konstipasi dong. Nah, itu kuncinya ya, itu aja kuncinya. Pasti kita udah bawel nih nanti. Makan yang tinggi serat ya Bu, banyak minum itu udah diomongin. Tinggal manut apa enggak ya? Satu paket. Satu paket. Oke, ya itu bener Dok. Itu juga tergantung dari ini ya, motivasi pasien juga ya, Dok ya. Kalau mau cepat sembuh berarti menjaga supaya BAB-nya tetap lunak tadi ya. Gitu. Nah, ada pertanyaan berikutnya lagi, Dok. Dok, misal didiagnosis hemoroid internal grade 2, apakah harus melakukan laser hemoroid ini? Silakan, Dok. Diagnosanya internal level 2 ya. Level 2 itu dia udah keluar tapi bisa masuk lagi. Tergantung dia mengeluh, udah ada keluhan yang mengganggu apa enggak. Kembali lagi ke personnya ya. Keluhan itu kan tiap orang ada yang dikit aja udah nyeri banget. Itu belum gede udah nyeri banget, bisa kita tindakan. Kalau grade 2 ini karena sudah keluar masuk itu berarti juga sudah mulai mengganggu. Mungkin dia kok jadi lama masuknya, kan ada itu nanti Dok awalnya masuk sendiri gitu, ini lama saya tunggu di kamar mandi padahal dia mungkin manajer ya, ditunggu rapat misalnya, kan ganggu gitu loh ya. Sudah tergantung sama personnya. Kalau udah mulai mengganggu ya kita atasi, kita bantu di JIH ya. Siap Dokter. Masya Allah, nanti mungkin ditunggu ya. Oke, baik Dok, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Bu ya. Ada pertanyaan berikutnya lagi, Dok. Apakah wasir yang sudah ditindaklanjuti tidak ditindaklanjuti laser tidak akan timbul lagi, Dok? Nah, mungkin rekurennya ya. Iya, rekuren tadi ya, semua resiko ya, namanya
tindakan pasti ada resiko, cuman ini minimal gitu ya. Resikonya kok bisa timbul lagi ya dok? Percuma dong operasi gitu. Pertama, operasi yang pertama itu ngebuang dong keluhannya tadi, ngebuang keluhannya tadi, sama kita pingin ini diagnosanya benar-benar ambeien apa bukan dok? Kadang-kadang ada CA ya, CA rekti. Jadi kita mengurangi masa sambil tahu ini CA rekti jangan-jangan atau memang murni ambeien. Nah kok bisa timbul lagi? Ya karena faktor resiko tadi kita harus hindari gitu loh. Misalnya dia pola defekasinya tetap keras, tetap ngeden, resiko untuk itu. Atau dia terus hamil lagi misalnya, resiko lagi gitu. Jadi bisa rekuren, bisa. Tapi untuk laser minimal gitu loh. Tetap ada. Tetap ada ya dok ya? Tetap ada. Berarti ya tidak bisa menjanjikan juga dok ya? Ya tergantung kita faktor resiko minimal. Jadi nextnya setelah tindakan itu kita jaga gitu. Intinya gitu ya. Upaya ini nih yang perlu iya, kita dari awalnya tingkatkan. tidak ada, bisa ada, apalagi sudah pernah ada kan gitu. Betul dok. Oke, baik dok. Yang semoga bisa menjawab pertanyaan ya untuk Pak Rasya. Untuk selanjutnya, apakah setelah melakukan laser hemoroid tidak lagi dapat melakukan aktivitas fisik yang berat? Nah, ini dok. Oh, kalau itu insya Allah Masih aman ya, dok, ya? masih aman, apalagi laser tadi ya. Jadi saya pernah punya pasien operasi maghrib ya. Pagi kita visit biasa, dia udah duduk manis gitu, sampai saya foto wow gitu ya. Jadi biasanya kan masih yang kipas-kipas gitu, masih yang nyeri banget gitu. Dia udah duduk main laptop gitu karena dia kerjanya mungkin itu waktu itu masih zaman COVID ya. Jadi mungkin dia WFH ya. Jadi langsung kerja nggak apa-apa. Untuk kegiatan aktivitas fisik yang ditanya, berarti kan fisik ini kan kita nggak boleh yang ngeden tadi nih, ngangkat berat ya kan. Ngangkat berat itu yang membuat kita ngeden, itu yang dihindari. Dikurangi minimal. Dok, saya gimana menghindar orang saya tukang becak misalnya, harus kerja itu, ya dikurangi mungkin dengan olahraga tadi, dinolin tadi gitu ya dok. Baik. Oke. Nah, ini masih ada pertanyaan berikutnya dok. Dari Jember ya, Indonesia nih. Menyambung tadi dok. Nah, kalau tadi mengangkat yang berat, kalau olahraga gimana dok? Kalau sehabis post op hemoroid ini kira-kira dianjurkan apa enggak? Boleh dilakukan apa enggak dok kalau olahraga post op? Boleh olahraga, nggak apa-apa. Kan olahraga yang tidak meningkatkan tekanan di dalam perut. Ya, jadi kita konsultasi mungkin ya, harus konsultasi juga. Mungkin itu pun setelah operasi masih ada jeda dulu ya, remodeling dulu ya. Nah, setelah itu mungkin. Jadi mungkin kalau bertahap lagi. Mungkin sekitar 1 minggu lebih ya dok ya setelah post op. Mungkin nanti boleh olahraga rutin lagi ya dok ya. Tapi asalkan nggak yang ngangkat berat tadi kuncinya ya dok ya. Kalau oke. Ada pertanyaan lagi dok untuk berikutnya. Dok izin bertanya, suami saya punya wasir, tapi suami saya ini nggak suka makan sayur dan buah, jadi sering sembelit. Dan suami saya ini bekerjanya sering duduk. Nah ini salah satu faktor risiko juga dok ya. Hal pertama, jika ingin melakukan laser, bagaimana dok? Mungkin boleh persiapan laser dok ya untuk pasien ini. Punya wasir, tapi grade berapa ya? Saya belum tahu juga ini Mbak Anis ya, grade berapanya. Jadi ya untuk melakukan laser konsultasi dulu. Saya lihat dulu grade-nya ya, sudah perlu tindakan atau endaknya gitu ya. Kembali lagi ke keluhannya, memang punya wasir tapi grade berapa, saya belum bisa kasih masukan, tergantung. Nanti konsultasi dulu mungkin ke JIH, kita tunggu Bu Anis ya. Oke dok, nah kalau untuk persiapannya dok, mungkin bahas sedikit mengenai persiapan pretindakan dok, kira-kira apa saja sih dok yang harus dilakukan dari pasien dok kalau misalkan memang sudah direncanakan untuk tindakan laser ini? Nggak ada persiapan khusus ya, karena maaf kita kan operasinya di anus, jadi dia tempat yang kotor, jadi nggak perlu juga yang urus-urus. Kalau misalnya itu nggak wajib ya. Kadang-kadang kita kan takut abis itu BAB gitu, setelah ada luka terus sering BAB gitu. Tapi sebenarnya aslinya itu untuk mengurangi aja resiko dia takut BAB setelah ada tindakan. Tapi nggak harus diurus-urus juga gitu. Minimal banget itunya persiapannya. Ya, enggak apa-apa. Laser ini ya dok? Ya, minimal banget. Baik, ya. dok. Yang untuk medis sendiri kita udah pasti ya dok ya, yang di atas 40 tahun kita konsul jantung, anestesi untuk persiapan. Maaf seandainya ada komorbid
DM atau hipertensi jantung, kita konsul dulu. Pasti persiapan untuk medisnya kita lakukan internal di sini ya. Baik, gitu. Oke. Berarti sudah ada prosedur ini ya dok ya? Iya, protapnya sudah ada. Baik dok. Oke, ada pertanyaan berikutnya Kalau lagi. khusus untuk laser sendiri, kayak saya kira enggak, sama aja ya. Oke, baik dok. Ada pertanyaan berikutnya dok. Dok, apakah wasir ini merupakan penyakit turunan? Bagaimana cara mendeteksi dini pada gejala-gejala hemoroid ini dok? Gejala turunan, ada bakat ya, ada yang kalau ibunya iya gitu, ada memang ya. Bagaimana mendeteksinya itu tadi ya, kalau misalnya BAB ada masalah enggak gitu loh. Jadi kalau misalnya nyeri enggak kalau BAB, ada benjolan enggak setelah BAB nyun sewu, kalau wawi ya, kalau orang Jawa wawi, ada enggak benjolan keluar? Kalau enggak ada ya alhamdulillah enggak apa-apa. Gitu aja sih, nyeri ada benjolan gitu, mengganggu, itu tanda dininya, deteksinya ya. Baik. Oke, jadi memang bisa diamati sendiri di rumah ya dok ya? Kalau nggak ada keluhan BAB, insya Allah nggak apa-apa. Cuman yang kita awasi, kadang-kadang kita terlalu menganggap remeh, ada benjolan, ini wasir, udah nggak usah dioperasi, nggak usah konsultasi, takut operasi. Sebenarnya kita sarankan kenapa? Karena ini benar wasir atau malah kanker, kanker di situ. Makanya kenapa ada orang atau pasien cerita, dokter saya takut operasi karena kok tetangga saya operasi terus dilobangi di perut jadinya. Itu dia, itu bukan wasir ya, tapi kanker di anus. Sama persis tempatnya, cuman gejalanya mirip juga gejalanya dari pemeriksaan kita yang beda. Dia akan berbenjol-benjol keras, terus gampang berdarah, rapuh, terus dia tidak akan ada keluar masuknya, jadi ada benjolan di situ, semakin besar semakin nutup gitu ya. Kalau tadi wasir dia ada step grade 1 sampai 4 tadi, jadi keluar masuk itu ada riwayat seperti itu. Kalau ini enggak, dia di situ tambah besar nutup. Nah itu. Jadi secara awam kadang-kadang ngeremehin, ada benjolan nih wasir gitu, padahal belum tentu ya dok ya. Gitu. Itu yang harus waspada juga dok ya? Iya, itu pentingnya mungkin konsultasi tadi. Baik dok. Ya memang tujuannya lebih kepada membedakan ya dok ya, apakah membedakan sebuah keganasan atau tidak. Betul. Dasarnya begitu ya dok ya. Kalau di medis ya nyun sewu ya, sahabat sehat biar tahu prinsipnya. Kalau di medis nyatakan itu tidak, baru yang lain. Jadi nyatakan itu bukan, baru kita tenang gitu loh. Oke. Baik dok. Oke, jadi juga tata laksana nanti akan lebih enak ya dok ya pendekatannya dok ya, setelah dilakukan konsultasi lebih lanjut. Oke, ada pertanyaan berikutnya lagi dok. Dok, misal kalau punya gejala mengarah kepada hemoroid namun nggak segera diperiksa atau disembuhkan, apakah nanti berdampak buruk? Lantas bagi yang belum pernah cek, screening awalnya yang harus dilalui bagaimana? Oke, mungkin ini tadi sudah ya dok ya, mengenai screening awal yang dilakukan ya dok. Ada tambahan mungkin dok, selain dari berdampak buruk ya? Berdampak buruknya tadi ya, kalau seandainya dia sudah sudah BAB sampai berdarah cur, tentu ada dampaknya sampai anemia yang kemarin pasien terakhir sampai HB2. Itu kan awam nggak mikir ini HB2 tenang aja kan masih hidup gitu ya, walaupun sudah pucat gitu ya. Tapi kan dampaknya ke jantung dong. Jantung kita gimana caranya mompa, semua makanan itu yang bawa adalah darah itu truk kita, semua sari makanan yang bawa darah ini truknya dikit gitu, akhirnya dia mompa gitu. Gimana caranya kebutuhan di dalam tubuh kita tercukupi? Kan jantungnya ini awalnya wasir kok jadi ke jantung, itu masyarakat nggak akan sampai situ mikirnya gitu loh. Jadi ya jangan sampai berdampak sampai buruk gitu loh. Kok bisa ya jantung dari wasir gitu ya? Itu tadi HB2, bayangin aja kita HB normal berapa dok? 11. Kalau orang WHO kan 12 ya, kita orang Indonesia 10 lah boleh gitu. Ini 2 gitu loh. Jadi kempot-kempot nih jantung mompa, kosong soalnya yang dibawa, karena sari makanan otak aja makanannya ya glukosa sama oksigen itu yang bawa juga darah gitu. Jangan sampai dampaknya seperti itu. Kedua, nyeri, pasti nyeri dong. Dampaknya ya dia kerja nggak maksimal, minggir-minggir gini ya, rapat-rapat sambil gini gitu, meringis tangan sakit ya, kan nggak enak banget gitu lah. Jadi menurut saya dampak sampai buruk jangan ditunggu gitu loh. Jangan sampai ditunggu, mending dikonsultasi ya, dikonsultasikan, kan belum tentu operasi
konsultasi tadi. Iya. Oke. Baik, Dok. Oke. Nah, memang jangan sampai tunggu memburuk nih kondisinya. Untuk sahabat JH, ada note dari Dokter Nurfatul udah diingatkan ya, Dok ya, dari sekarang. Jangan sampai kondisi memburuk. Nanti kan iya. Apalagi sampai CA tadi ya, Dok, sampai nutup. Betul. Sampai nutup, dia sampai nggak bisa BAB, kentut aja udah nggak bisa, keluar cairan nggak bisa, nutup. Aduh, ini CA nih. Kita gini, aduh, udah nutup. Jadi udah ileus. Ileus itu nggak bisa kentut, nggak bisa BAB, perutnya kembung. Ya itu udah kita harus bongkar itu. Sudah harus gerak gitu. Kadang-kadang orang awam karena takut nyeri tadi dan taunya cuma nambeien, ya nggak datang gitu loh. Jadi monggo dikonsultasikan dulu gitu. Kalaupun harus operasi jangan takut, ada laser. Siap, Dok. Oke, dan hanya ada di JH Solo ya, Dok ya? Baru ada ya, baru ada ya, Dok ya, di area Solo Raya. Iya. Oke, nanti kita seling lagi, Dok. Masih ada pertanyaan yang mengantri ternyata, Dok. Banyak ya. Baik, Dok. Selamat siang, Dok. Apakah wanita paling rentan terkena wasir? Nah, apalagi untuk wanita yang pernah melahirkan secara normal. Silakan, Dok. Ya, kalau secara normalnya wanita sama laki-laki sebenarnya sama, cuman predisposisi tadi faktor resikonya tadi lebih banyak wanita karena dia pakai hamil kan. Jadi tekanan dalam perutnya memang lebih banyak ke wanitanya. Melahirkan normal asal dia tidak ada bakat, tadi waktu dia hamil tidak keluar benjolan, berarti enggak juga gitu loh. Tergantung, kalau memang ada, tidak semua wanita yang, jangan dibalik, wanita yang lahir normal pasti wasir gitu loh, menderita wasir, jangan dibalik. Jadi kalau dia wasir untuk melahirkan normal, dia memperparah gitu loh. Jadi nggak selalu normal terus wasir. Jangan digeneralisir berarti ya, Dok ya. Ya. Oke, baik, Dok. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, nah ini, Dok, apakah laser hemoroid ini menggunakan bius, Dok? Apakah adakah kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan laser hemoroid? Mungkin ini mengenai kontraindikasi laser ya, Dok ya? Apakah ada gitu? Oh ya, baik, Dok. Kalau bius pasti, Dok ya. Wah, nyeri banget belum dia datang tadi dengan nyeri ya, pasti karena keluar nyeri. Jadi kalau kita otak-atik apalagi sampai ke dalam gitu nggak dibius, waduh, nggak pasti. Jadi belum ada tuh kayaknya laser pakai lokal gitu ya. Karena kalaupun lokal kita harus melingkar dong, kasih injeksi ya, anestesinya. Padahal nyeri banget daerah situ, nyeri banget karena sarafnya banyak. Terus kontraindikasinya nggak ada kontraindikasinya ya, malah justru keunggulannya dia di grade apapun bisa dilakukan gitu loh. Baik, oke. Mungkin yang jadi ketakutannya kalau misalkan ada seperti tadi ada kayak HTDM, tapi itu kan itu pasti kita konsultasikan dulu, kita kendalikan dulu semua faktor resiko. Kalau sudah bagus ACC dari TS anestesi ya bius gitu udah. Insya Allah sudah aman. Ya, kita sudah ada pengaman sendiri nih. Bedah itu nggak bisa kerja nih kalau udah belum dibius soalnya. Jadi biar mereka dulu udah ACC baru. Jadi pertimbangan. Iya, jadi kita mikir bareng nih tim biasanya. Jadi Ibu jangan takut. Pasti kita misalnya ini perlu konsultasi ke jantung, ke paru, ada asma atau ada apa itu kita amankan dulu ya. Oke, jadi jangan khawatir ya, Bu ya. Insya Allah nanti akan dilakukan pemeriksaan di awal dulu untuk menilai ya, Dok ya, betul, apakah ada komorbid atau tidaknya nanti oleh tim dari tim operasinya Rumah Sakit JH Solo ya, Dok ya. Oke, mungkin ini sudah masuk pertanyaan terakhir, Dok. Wah, tidak terasa, Dok. Iya, siang-siang. Baik, Dok. Oke. Nah, Dokter, saya ada wasir dan sampai sekarang ini belum diobati. Jika tidak diobati, apakah bisa wasir tersebut berkembang menjadi kanker, Dok? Nah, mungkin ini ada ketakutan tersendiri ya dari. Apakah bisa, Dok? Gini, pertama kali ini wasirnya benar wasir apa enggak dikonsultasiin dulu dong, ya kan? Bisa nggak berubah jadi kanker? Kan kanker sebabnya bisa juga karena iritasi kronis, ya. Jadi dia metaplasi dari yang sel normal ke jadi sel kanker, bisa gitu loh. Jadi ya kita nggak tahu ini bibitnya kanker apa enggak gitu loh. Jadi karena ada penyebab kanker sendiri kan masih banyak dan masih harus diteliti lagi. Salah satunya iritasi yang
terus-menerus. Nah, kalau iritasi terus-menerus berarti kalau misalnya seandainya itu wasir terus tidak diambil, ini kan lewatin terus, iritasi terus ya, itu juga bisa walaupun mungkin kemungkinannya kecil gitu, berapa persennya. Tapi kan untuk tahu ini benar wasir atau enggak dari patologi anatomi dokter. Jadi diambil benjolan, kita cek ke lab, bukan dokter bedah yang nyatain ini kanker kan. Walaupun dari ciri-ciri kita udah tahu, yang nyatain temen kita di patologi ya, patologi anatomi gitu. Baik dok, oke. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan penunjang ya dok ya, untuk membedakan, untuk mengetahui lebih lanjut khususnya apakah ini ada bibit-bibit sel kanker ini ya dok ya. Oke, baik dok. Wah ini kita sudah kupas tuntas ini seputar hemoroid ya dok ya. Tidak terasa ya. Dan juga mengenai tindakan, karena kita juga dapat ilmu baru nih dari Dr. Nur Fatona mengenai tindakan laser khususnya untuk tata laksana pada kasus hemoroid atau wasir. Nah memang insya Allah akan ada banyak manfaatnya dok ya untuk tindakan laser ini. Yang jelas tidak jadi momok lagi. Masyarakat menjawab keresahan ya dok ya. Keresahan itu pasti kesini tuh kayaknya rata-rata pingin nggak nyeri ya gitu. Jadi kan kita pasti kasih pilihan tuh dok, mau yang teknik mana, monggo pilihannya yang ini gitu. Pasti pilih yang tidak nyeri. Baik dok, oke. Nah mungkin sedikit pengenalan ya. Jadi memang di Rumah Sakit JH Solo ini saat ini sudah memiliki teknologi tindakan laser hemoroidoplasti atau memang tindakan laser untuk tata laksana pada kasus hemoroid, dan ini memang bisa meminimalkan rasa nyeri. Nah harapannya nanti outcome dari pasien juga lebih baik ya dok ya. Betul. Kemudian juga mengurangi length of stay atau durasi rawat inapnya, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasien ini, dan harapannya juga pasien sahabat JH juga merasa lebih nyaman ya dok ya pos tindakan laser ini. Nah mungkin ini kita sedikit closing statement dulu dok. Nah, adakah tips and trick untuk sahabat JH mengenai hemoroid, seputar hemoroid dan juga mengenai tindakan laser ini? Iya, sahabat JH kalau seandainya ada keluhan BAB, silakan konsul ke sini ya, ke kita. Jangan takut operasi dulu, kalaupun harus operasi ada teknik terbaru yang tidak perlu takut nyerinya gitu. Bisa kita hindari, kurangi nyerinya, dan waktu rawat inapnya pun singkatkan. Kadang-kadang ada punya bayi habis ngelahirin normal tadi itu ya, jadi dia lebih singkat. Ya, siap dibantu, silakan. Insya Allah ya dok ya. Nah, mungkin kita sedikit mengumumkan, wah kali ini ada dua ya, yang satu pemenang giveaway, yang satu lagi untuk pemenang kuis tebak bagaimana cara meminum obat yang tepat. Nah, pertama kita akan mengumumkan untuk pemenang giveaway dulu. Yang pertama dari @titiwahyuni, kemudian yang kedua dari @amiwiti, yang ketiga dari Rasha_Alfariski, dan yang terakhir dari @karima.latifa11. Selamat kepada 4 orang pemenang. Dan satu lagi untuk pemenang kuis tebak bagaimana cara meminum obat yang tepat. Nah, kali ini hadiahnya lebih besar nih, masing-masing Rp200.000. Yang pertama dari @ikaputri24, kemudian yang kedua dari ul_anissa, kemudian yang ketiga dari santina_, yang keempat dari @darel_alfariski, dan yang terakhir dari @iprastiwi_. Selamat kepada 5 orang yang beruntung. Nah, nanti untuk selanjutnya pengambilan hadiah bisa melalui admin Rumah Sakit JH Solo ya. Oke, untuk selanjutnya jadwal dokter nih dok. Nah, bagi sahabat JH yang mau konsultasi biar tahu ya, seputar hemoroid atau mungkin hemoroid pasca melahirkan juga bisa buat ibu-ibu nih, karena memang kita punya expert yang spesial nih. Karena memang dokter bedah wanita itu boleh dibilang jarang. Nah, oke, nah bisa konsul di hari apa saja dok, dan di jam berapa? Silakan dok. Iya, saya ditunggu ya di JH tiap hari. Dok. Tiap hari pagi jam 7 sampai jam 9. Untuk khusus hari Selasa dan Kamis ada siangnya jam 12 sampai jam 1 ya. Oke, nah nanti dicatat baik-baik, atau mungkin kalau ada yang mau konsul dengan Dr. Nur Fatona bisa menghubungi langsung via CS Rumah Sakit JH Solo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat JH yang sudah menonton hingga akhir, baik di IG Live maupun di YouTube Live. Dan tak lupa kami ucapkan
Terima kasih sebesar-besarnya Sama-sama. kepada Dr. Nurfatona, spesialis Semoga bedah. bermanfaat Amin. untuk sahabat JIH ya, sehat selalu. Amin. Dan juga bisa menyerap ilmu ya dari Hatta kali ini. Dan ya, jangan seputar takut murid. lagi. Nah, betul dok. Oke, nah mungkin sekian untuk sesi Health Talk kali ini. Sampai jumpa pada sesi Health Talk berikutnya di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.